Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini, saya akan wawancarai responden. Untuk sesi wawancara ini yaitu penilaian aspek user requirement matrix dari pengguna. Pengguna di sini adalah orang lain ya, bukan pengguna yang seperti kalian kebutuhan kemarin. Oke, jadi langsung saja. Ini aplikasi saya. Aplikasi saya adalah aplikasi diversifikasi aset kripto. Jadi dompet dompet kripto digital gitu. Jadi langsung saja untuk aspek variabel yang saya nilai yaitu variabel login, eh, lalu menu utama, lalu diversifikasi aset atau solusi desain satu yaitu pilihan resiko pengguna. Lalu yang terakhir variabel keempat, diversifikasi aset solusi desain 2, detail pemecahan aset. Oke, saja dari aplikasi awal mulai seperti ini. Lalu button keep moving, button jika need a new wallet jika belum punya akun. Already. Oke, continue and I've done. Oke, lalu completely. Lalu button import wallet now. Lalu login. Lalu button open it. Lalu kemudian di ini variabel kedua, menu utama. Oke, lalu ini variabel ketiga, pemilihan tingkat risiko pengguna. Oke, lalu ini variabel keempat, pemecahan detail aset. Oke, lalu next, lalu akan tampil informasi seperti ini. Lalu button agree. Oke, dan kembali lagi ke menu utama. Lalu di aplikasi saya juga tidak hanya fitur itu saja, ada banyak fitur. Di receive ada, lalu send juga ada, ini next. Oke, lanjut ke risiko, diversifikasi seperti ini, lalu wallet. Oke, lalu lanjut ke penilaian aspek penilaian user requirement. Oke, untuk yang pertama, apakah persyaratan ditulis dalam bahasa yang jelas dan ringkas dari skala 3 sampai 1, semua, beberapa, atau tidak? Pilih yang mana? Skala berapa? Itu tadi semua jelas, Mas. Oke, 3. Lalu, apakah ada kata atau frasa yang dapat ditafsirkan dalam beberapa cara? Dari berbagai cara? Mungkin tidak ada tadi. Oke. Apakah ada istilah atau jargon teknis yang didefinisikan? Tidak ada tadi. Oke. Apakah persyaratan telah ditinjau keakuratannya oleh pakar materi pelajaran? Mungkin iya ada beberapa sih. Oke. Apakah persyaratan secara akurat mencerminkan kebutuhan dan tujuan semua pemangku kepentingan? Untuk semua beberapa. Oke. Apakah ada persyaratan yang tidak diperlukan atau dapat menyebabkan masalah? Beberapa juga. Oke. Berapa? Apakah semua persyaratan telah didefinisikan dan didokumentasikan? Iya beberapa. Oke, beberapa. Apakah asumsi atau kendala telah didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan? Iya sudah. Oke, skala 2 atau 3? Skala 3. Apakah ada persyaratan yang hilang diperlukan untuk keberhasilan proyek? Skala 1. Oke. Apakah persyaratan ditulis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan? Dapat dimengerti skala 3. Oke.
Apakah persyaratan telah disajikan dengan cara yang mudah dinavigasi dan dipahami? Skala 3. Oke. Apakah ada diagram, bagan, atau alat bantu visual lainnya yang digunakan untuk membantu menyampaikan persyaratan? Mungkin seperti tadi ada, jadi beberapa yang 2. Oke. Apakah persyaratan dapat diuji dan diukur? Bisa sih, jadi skala 3 aja. Oke. Apakah ada matriks atau kriteria ditentukan untuk memverifikasi persyaratan? Skala 3. Oke. Apakah kriteria penerimaan telah ditetapkan untuk setiap persyaratan? Sudah skala 3 aja. Oke. Apakah ada konflik atau kontradiksi antara persyaratan? Mungkin ada beberapa ya, jadi skala 2 aja. Apakah persyaratan bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek? Skala 2. Oke. Apakah ketergantungan atau hubungan antara persyaratan telah diidentifikasikan dan didokumentasikan? Skala 3. Apakah persyaratannya spesifik dan cukup rinci untuk ditetapkan tanpa ambiguitas? Rinci skala 3. Apakah ada persyaratan yang terlalu kabur atau abstrak? Skala 1. Oke. Apakah ada matriks atau kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur ketepatan persyaratan? Skala 2. Oke. Oke, sekian dari sesi kali ini. Terima kasih untuk responden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.